junub, atau kita sedang berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berjarak dengan Tuhan, maka itu artinya kita sedang ada something wrong. Ada yang, ya sebutlah ada yang kotor di dalam diri kita. Orang yang memalingkan objek kesenangan dan kecintaannya kepada makhluk seperti dunia dan kesenangan biologis, berarti ia sedang junub. Ini baru pengertian tarekatnya. Masih ada nanti junub dalam pengertian hakikat. Jadi junub dalam pengertian fikih atau syariah ialah kita dalam keadaan tidak bersih, unclean, karena kita telah melakukan hubungan suami istri. Nanti dianggap bersih setelah melakukan proses mandi junub. Junub di dalam pengertian tarekat ialah ketika kita sedang berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa jauh dengan Tuhan karena mungkin kita telah melakukan dosa, maka itu kita dalam keadaan junub. Atau di sini diartikan orang yang memalingkan objek kesenangan dan kecintaannya kepada makhluk, seperti cintanya terhadap dunia dengan segala isinya, mungkin itu rumah, mungkin itu kendaraan, mungkin juga itu adalah anak atau istri suami, atau kesenangan biologis. Itu diartikan sebagai sedang junub. Ya. Untuk kembali dengan atau untuk kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus membersihkan diri dengan cara-cara syariah plus cara hakikat. Ini penting Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Pengertian janabah menurut ilmu tarekat ialah ketika kita merasa berjarak atau jauh dengan Tuhan, perasaan itu akan muncul pada saat kita melakukan dosa. Saya ingin bertanya kepada diri kita yang paling dalam, Ibu Bapak. Mohon dijawab secara luhur di dalam hati. Kira-kira kalau kita telah melakukan dosa, apakah kita lebih dekat atau jauh atau biasa-biasa saja dengan Tuhan? Kalau habis melakukan dosa, sekalipun berusaha memaksa diri untuk khusyuk, mengingat Allah, enggak datang-datang kehusyuan itu. Itu artinya kita sedang junub. Dosa apapun yang kita lakukan akan menjauhkan diri kita dengan Tuhan, sehingga sulit untuk khusyuk di dalam beribadah. Sulit untuk ikhlas di dalam melakukan pergaulan. Kenapa? Karena terkontaminasi di dalam pikiran, di dalam jiwa, kepentingan-kepentingan duniawi di situ. Jadi, kapan kita jatuh cinta terhadap makhluk Allah, seperti anak, ibu, istri, emas, perhiasan, kendaraan, rumah, mobil, job, pekerjaan dan lain-lain sebagainya, sehingga menenggelamkan rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, pasti kita dalam keadaan janabah. Ini pengertian yang kedua menurut ilmu tarekat. Minggu depan kita nanti juga akan membahas lagi bagaimana pengertian janabah, junub menurut ilmu hakikat. Dan bagaimana juga cara membersihkan diri. Ya, sekedar untuk mendahului prolog minggu depan, pembersihan secara hakikat atau janabah dalam keadaan janabah dalam definisi hakikat ialah
ketika kita itu menyadari ada sesuatu selain Allah, maka itu kita sedang kotor. Nah, ini kayaknya masih sangat jauh kan. Kalau ada uang, ya uang itu uang. Ketika nanti suatu saat uang itu nggak ada harganya, yang paling berharga Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lihat itu adalah Dia, dan kesadaran kita selain Dia, maka itu junub. Wah, ini tiga tingkatan junub itu. Junub dalam pengertian fikih atau syariah, melakukan hubungan suami istri sebelum mandi, sudah mandi bersih. Junub menurut pengertian tarekat ialah jatuh cinta terhadap selain Allah, ya, sehingga kita berjarak, termasuk juga melakukan dosa di dalamnya, itu junub. Junub dalam pengertian ilmu hakikat ialah ketika kita menyadari ada sesuatu selain Dia, ada yang berwujud selain Allah, maka itu pun juga disebut junub. Nah, itu sekedar definisi awal sebelum kita mendalami. Nah, sekarang kita coba dalami dulu pengertian junub menurut ilmu hakikat. Tarekat. Untuk kembali dengan Allah, maka kita harus membersihkan diri dengan cara-cara syariah dan hakikat. Jadi jangan pernah meninggalkan syariah, Ibu. Kita harus mandi junub. Setelah mandi junub, baru kita lagi melakukan tanda kutip mandi hakikat atau mandi tarekat. Seperti apa itu wujudnya mandi tarekat itu? Ialah alat pembersihnya bukan lagi air seperti ini, tetapi ada air hakikat juga nanti. Dengarkan suara azan dulu. Dalam keadaan janabah, tentu kita akan bersihkan. Cara pembersihannya di dalam ilmu tarekat sebagai berikut. Ya, atau masih penjelasan ini ya. Ada hadis Nabi yang populer dalam kalangan ilmu tasawuf. Dunia diharamkan bagi ahli akhirat, sedangkan akhirat diharamkan bagi ahli dunia, dan kedua-duanya diharamkan bagi ahlullah. Pencari dunia tentu tidak bisa dicampuri urusan akhirat. Pencari akhirat tentu tidak bagus dicampuri urusan dunia. Iya. Dan pencari Tuhan tidak bisa dicampuri oleh pencari kedua-duanya. Ingat minggu lalu, Ibu, Bapak, kita seringkali mengatakan, udah tinggalkan dunia itu. Mari kita fokuskan diri kepada akhirat kita. Dalam ilmu tasawuf, akhirat itu pun juga makhluk. Yang kita cari bukan dunia, bukan akhirat. Yang kita cari ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mendapatkan ridhonya? Karena itu di dalam hadis ini disebutkan dunia diharamkan bagi ahli akhirat. Ya. Siapapun yang mau mencari akhirat, jangan mengkontaminasikan dengan urusan dunia. Sedangkan akhirat diharamkan bagi ahli dunia. Dan kedua-duanya pun juga diharamkan bagi ahlullah, pencari Tuhan. Kapan yang kita cari selain Allah? Kapan loyalitas itu ditujukan kepada selain Allah? Kapan cinta itu tidak diadres tunggalkan kepada Allah? Maka itu kita termasuk orang yang janabah secara ilmu tarekat. Allah juga berfirman, itu di dalam surah Asy-Syura, saya tidak
Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, kami akan tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami juga akan memberikannya. Dan tidak ada suatu bagian pun di akhirat baginya. Jadi sesungguhnya keikhlasan itu kepada Allah. Ya. Kalau begitu Allah, mohon maaf, kok memang harus segala-galanya? Dalam bahasa paling kasar, sebetulnya tidak pantas untuk disebutkan. Hanya meminjam bahasa manusia. Kalau ada orang yang melakukan seperti ini, berarti orang itu egois kan? Nah, dengan demikian, apakah Tuhan itu egois? Nah, tidak bisa diadreskan atau stigma negatif ditempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap tidak santun. Nah, tapi untuk sampai menjelaskan hal ini, ya kita mencoba untuk meminjam bahasa manusia. Dengan kata lain, kita mengatakan kebalikannya, bahwa Allah dengan mengatakan ini tidak berarti dia egois. Justru Allah Subhanahu wa taala itu sayang terhadap kita dengan caranya menyayangi kita sendiri. Kadang-kadang akal pikiran kita tidak nyambung model sayangnya Tuhan terhadap kita. Kenapa? Karena kita itu kadang-kadang tampil sebagai anak kecil. Bagaimana anak kecil itu, Ibu, Bapak? Seringkali merasa dibenci, tidak disukai oleh orang tuanya. Padahal orang tuanya menangis hatinya, bukan lagi air matanya yang keluar. Hatinya menangis, anakku, kamu gak tahu apa yang saya rasakan, anak. Kalau kamu bisa membelah dada ini, lihat hati ibu. Begitu cintanya terhadapmu, sama sekali tidak ada maksud untuk membenci kamu. Tapi si anak ini tetap mengatakan, buktinya mana? Ya. Minta dibelikan motor, enggak dibelikan. Bukan. Kami bisa membelikan motor, tapi itu nanti terlalu banyak kekhawatiran ibumu. Kalau kamu punya motor, jam berapa pulang? Kamu kemana-mana, kakinya semakin panjang. Nah, narkoba lah segala macam, biasa ibu kan begitu. Lebih kecil dari itu juga, ada kecenderungan anak itu juga tidak sayang sama orang tuanya, karena lain harapannya, lain yang menjadi kenyataan. Contohnya, ya, ada anak kecil nangis-nangis minta pisau yang mengkilap di dapur itu. Semakin nangis semakin tidak dikasih. Benci enggak ibu terhadap anaknya itu? Bukan, dia malah sangat cinta terhadap anaknya, maka itu dia tidak kasih. Tuhan juga demikian halnya, ibu. Kalau kita minta sesuatu terhadap Tuhan, lantas Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, jangan-jangan yang minta itu adalah bayi terhadap ibunya. Tuhan Maha tahu apa yang bermanfaat untuk kita dan apa yang merusak. Secara akal pendek, saya mau pisau itu mengkilap, pasti enak dipegang dan licin. Ya. Kita enggak pernah memikirkan akibatnya apa. Begitu dikasih mengkilap, langsung mau dimakan pisau tajam itu. Apa yang terjadi? Rusak kan? Jadi belum waktunya kita kaya, kita minta kekayaan, pangkalan pendaratan kekuatan batinnya belum siap, maka kekayaan itu akan menjadikan kita masuk neraka. Jadi bermanfaat enggak? Itu enggak. Motor juga untuk anak remaja. Ya. Tuhan itu maha logik, ya, masuk akal. Hanya kita kadang-kadang enggak ngerti rahasia Tuhan. Seperti anak kecil juga tidak bisa mengerti bagaimana ibunya memperlakukannya seperti itu. Jangankan anak-anak, kita dewasa pun juga masih sering salah paham kepada Tuhan kan. Kok kenapa yang enak-enak dilarang Tuhan? Kita mau begini nggak boleh. Malah yang diperintahkan itu, bangun salat subuh.
padahal enaknya ngorok pada waktu itu kan. Kita nggak bisa sampai memahami itu. Nah, setelah kita nanti dekat sedekat-dekatnya dengan Allah, nembus rahasianya, seolah-olah kita melihat dengan pandangan mata Tuhan yang kita pinjam untuk melihat, baru kita sadar di sana di atas, oh iya, saya baru sadar kalau seandainya seluruh permintaan kami dipenuhi Tuhan, maka akan saya seperti itu. Nasibnya terlalu jelek. Jadi ibu bapak, semakin dekat kita dengan Allah, semakin sedikit permohonannya. Kenapa? Karena kita tahu apa akibat setiap permohonan itu. Ada dampaknya. Tidak ada sebuah pemberian Tuhan yang tidak punya dampak. Ada yang dampaknya positif lebih banyak, ada dampaknya negatifnya lebih banyak. Ada yang 50-50. Maka itu nanti ada konsep salat istikharah. Nah, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthihi. Ini dalam ayat dan seterusnya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Ini tadi ya Bu ya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian daripada keuntungan dunia, dan tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat. Nah, kita kan nggak mau konyol. Seandainya Bapak Ibu, kita faham apa hikmah di balik pemberian Tuhan terhadap kita, maka tidak ada satupun yang datang dari Tuhan yang kita alami setiap hari dalam 24 jam ini tanpa mensyukurinya. Makanya itu orang yang penuh hikmah selalu mulutnya bersyukur, musibah datang pun juga disyukuri, alhamdulillah. Kenikmatan datang, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tahu musibah ini memang pahit, tetapi ujungnya manis. Ya. Seringkali seperti itu. Di balik penderitaan itu ada sebuah pencerahan. Tapi juga sebaliknya, di balik kegemerlapan ini ada kegelapan tak berujung. Luar biasa. Karena itu mari kita lebih dekat dengan Tuhan supaya kita bisa meminjam penglihatan Tuhan untuk melihat. Dan orang yang dekat dengan Tuhan tidak perlu salat istikharah lagi. Karena dia sudah tahu, oh ini rupanya, oh ini rupanya. Sekarang kan kita nggak tahu. Maka itu kita perlu dibantu dengan salat istikharah. Kalau sudah salat istikharah pilihan kita seperti itu, ya itulah yang terbaik. Jangan memaki-maki, menggerutu seolah-olah menyalahkan Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan dalam jangka pendek, tapi jangka panjang kita sadar ternyata Masya Allah ada hikmahnya. Jadi hikmah itu selalu datang belakangan. Penyesalan juga selalu datang belakangan kan. Karena itu ibu bapak sekalian, alangkah nikmatnya kalau mengikuti Quran dan hadis, karena itu adalah petunjuk masa depan kita nanti. Berikutnya, mandi atau penyucian diri jenabah merupakan cara untuk meninggalkan dunia dan segala isinya hingga tidak ada lagi ketergantungan, maksudnya tidak ada kebergantungan pada dunia, walau sekedar sehelai rambut pun. Ya, kita tidak boleh menggantungkan diri kita sesuatu sesedikit apapun, walau sehelai rambut pun tidak boleh tergantung kepada selain tunggal, hanya kepada Allah. Karena mandi secara syariah, ini ilustrasinya, jika ada sehelai rambut di tubuh yang belum tersentuh air mandi, maka mandi wajibnya itu tidak sah. Dan orang yang junub belum mensucikan dirinya dari janabah. Kalau kita mandi junub, ada selembar rambut kita tidak tersentuh air wudu, air mandi, maka itu tidak sah mandi wudu kita. Analoginya tadi mandi junub secara tarekat ini
Ya. Kalau ada ketergantungan kita sehelai rambut pun, itu juga belum kita dianggap bersih. Maka itu pembersihan, pensucian secara rohania, secara batinia ini amat sangat penting. Persyaratan untuk dekat dengan Tuhan harus yang bersih bukan hanya fisik, tapi juga harus bersih batiniah kita. Ketergantungan kepada dunia walau sehelai rambut bisa menjadi penghalang atau hijab untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan kata lain, janabah adalah hijab untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita sudah berjumpa dalam perjumpaan spiritual, ya, maka itu kita akan disingkapkan, dibukakan rahasia-rahasianya. Sehingga kita tidak pernah melihat sesuatu itu jelek dari Tuhan. Ketika kita dulu di bumi, ada yang baik, ada yang buruk. Begitu kita naik ke langit, semuanya baik. Jadi semakin banyak kita menyimpulkan banyak keburukan, di sana sini keburukan, itu pencarian kita masih jauh. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin tinggi kita tempat melihat sesuatu, maka kita akan semakin melihat identifikasi kita dengan itu. Tidak lagi banyak kebencian, tidak lagi banyak musuh dan lain-lain sebagainya. Yang ada hanya cinta melulu. Ya. Ketergantungan kepada dunia walau sehelai rambut itu bisa menjadi penghalang, hijab. Nah, berikutnya tata cara mandi junub nih, secara tarekat. Nanti ada tata cara mandi junub secara hakikat, insya Allah minggu depan. Nah, selain mandi secara syariah kan pernah kita bahas Ibu ya. Secara syariah bagaimana mandi junub? Diawali dengan wudhu kan? Loh, kenapa mandi dimulai dengan wudhu? Toh nanti kan menyentuh faraj kita lagi, batal lagi. Iya, enggak tahulah. Pokoknya perintahnya Nabi seperti itu. Nanti diakhiri lagi dengan wudhu. Nah, mandi secara tarekat. Lihat, ahli tariqah. Selain mandi secara syariah, seorang salik, apa yang dimaksud salik Ibu? Pencari Tuhan kan? Ahli tariqah. Ya. Harus mandi secara hakikat. Atau harus mandi secara tarekat, nanti ada persamaannya memang, yaitu mencuci kepalanya. Apakah rambutnya atau batok kepalanya harus dicuci? Tidak. Isi kepala ini yang harus dicuci, yaitu mencuci kepalanya yang hakiki. Ada kepala lahiriahnya ini, batok kepala ini. Kepala hakiki itu yang di dalamnya itu, yaitu hatinya dengan ilmu yang hakiki. Ya. Jadi hati pikiran itu yang harus dibersihkan. Cara pembersihannya pakai apa? Yaitu ilmu yang hakiki. Turun dari samudra kesucian. Alat pensuci apa? Air kan Ibu. Ada air, ini air juga kan. Namanya air fisik. Nanti ada air yang dalam bentuknya sangat halus, yaitu ma'rifatullah. Ilmu Tuhan. Ini bisa membersihkan kotoran lahiriah. Tetapi ma'rifah, pengetahuan, itu bisa membersihkan kotoran-kotoran batin. Ya. Misalnya, bapak tiba-tiba memahami sebuah rumus-rumus batin. Oh iya. Nah, ketika kita mengetahui rahasia Tuhan dalam bentuk batinnya, itu plong hati kita kan Ibu. Seperti habis mandi junub. Kalau kita belum mandi junub itu ada beban bertengger di pundak kita belum selesai. Tapi begitu selesai mandi junub, plong rasanya, enak salatnya. Kalau tarekat, janabah secara tarekat, kita itu masih ragu terhadap Tuhan. Tuhan itu banyak sekali question mark gitu ya, tanda tanya. Tapi begitu tanda tanya itu terjawab dengan keyakinan hakul yakin, maka plong hati kita. Itu artinya sudah taharah secara tarekat.
Jadi ilmu pengetahuan itu sama dengan air membersihkan noda-noda batin di dinding-dinding lapisan kalbu pikiran kita itu sendiri. Jadi air membersihkan fisik, membuat kita tenang. Ilmu hakikat membersihkan kotoran-kotoran batin, membuat kita juga tenang. Paham Ibu, Bapak? Nah, kalau belum paham, sabar. Nah, berikut, ia mencuci kotoran hawa nafsu yang bermacam-macam dan pikiran-pikiran yang berserakan. Jadi ilmu itu bisa membersihkan itu. Ketergantungan dan kecintaan terhadap dunia menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka hawiyah, hawa nafsu itu. Nanti pada saat membahas pembersihan secara hakikat bisa diulang lagi apa itu neraka hawiyah. Jika hawa nafsu menguasai diri seseorang, maka ia akan memberhalakan objek dunia dan mencintainya melebihi kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan loyal kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah musyrik, iya kan? Orang yang musyrik itu kotor dan tidak layak mendekati Allah Subhanahu wa taala yang maha bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Orang yang kotor itu biasa diistilahkan dengan najasah atau janabah. Tidak pantas juga berdiam di masjid. Boleh enggak orang dalam keadaan kotor janabah diam di masjid, Bu? Mbak, enggak bisa. Nah, ada hadis Nabi, bumi ini adalah masjid. Nah, loh, mau tinggal di mana? Ada enggak tempat tinggal selain bumi? Bumi ini masjid Tuhan. Nah, kalau kita kotor enggak boleh tinggal di masjid. Kalau kita kotor, jangan tinggal di bumi Tuhan. Ada enggak bumi selain buminya Tuhan? Makanya jangan melakukan kekotoran. Wow. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidil haram. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Kenapa musyrik? Loyalitasnya ganda. Selain kepada Tuhan, juga kepada makhluk Tuhan. Orang seperti itu najis, janganlah mereka itu mendekati masjid haram. Kalau dalam hadis tadi, jangan orang kotor tidak pantas mendiami masjid. Bumi Tuhan ini masjid. Dan lebih ketat lagi, minggu lalu kita bahas, badan kita ini juga adalah masjid. Masjid tempat sujud. Tempat sujudnya badan ini siapa? Roh itu sujud, jiwa itu sujud kepada Allah. Tempatnya sujud di mana? Badan kita ini adalah masjid. Jangan mengotori masjid. Ternyata terlambat kita tahu ini semua itu. Kenapa kita enggak dulu tahu sejak kecil? Pasti bersih kita. Tapi enggak ada kata terlambat, Allah Maha Pengampun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan famayahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Jadi ini ayat dan hadis Bu semua ini. Pernahkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jangan-jangan kita. Dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya bahwa ia tidak layak lagi memperoleh petunjuk. Serta Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Ditutup pintu kecerdasan batin. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Tentu enggak ada kan?
Mengapa kalian tidak mau ingat? Afala tatadzakkarun. Ayat loh ini. Konsekuensinya semakin banyak tahu, semakin banyak yang harus diamalkan. Kalau ini kita nggak tahu, tidak dituntut, kenapa kamu tidak mengamalkan ini? Tapi nanti dituntut, kenapa kamu tidak tahu itu? Jadi sama. Sumber hawa nafsu itu adalah dari nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu jiwa yang cenderung pada kejahatan. Dan nafsu ammarah ini sumbernya dari tabiat kebinatangan serta potensi syahwat dan marah. Keduanya merupakan kekuatan nafsu ammarah itu. Pada hakikatnya neraka hawiyah itu adalah kecenderungan pada nafsu ammarah. Syahwat dan marah itulah tempat yang terendah dan yang paling hina. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Tuh, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian turun, ya, kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Ya, fananya ke nafsu, bukan fananya kepada Tuhan. Nanti itu ilmu hakikatnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sahir. Menyesal nanti itu kan. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan, niscaya kami tidak termasuk penghuni-penghuni neraka sa'ir ini. Ya, daya tarik nafsunya lebih kuat ketimbang daya tarik rohaninya. Teriak nanti di neraka itu. Ahlullah, pencinta Allah, pemilik ilmu yang hakiki, amal saleh dan akal yang sahih selalu disifatkan dengan sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang berat timbangannya atau kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Ya. Jadi itu hafal ayatnya tapi penjabarannya belum. Yaitu surga yang tinggi, sedangkan pemilik hawa nafsu dan bid'ah, kesesatan, selalu disifatkan dengan ringan timbangannya, kurang akalnya, tidak memiliki sakinah dan kewibawaan. Allah berfirman, seperti orang yang telah digoda oleh setan di bumi dalam keadaan bingung. Ada ayatnya itu. Ada juga ayat lain, dan adapun orang-orang yang takut terhadap Tuhannya dan menahan diri hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Nauzubillah. Jalan ini merupakan upaya seseorang untuk menahan diri dari keinginan hawa nafsu dan senang melakukan perbuatan baik hingga bisa masuk surga yang merupakan tempat hakiki dan tempat asal tanpa terlambat dan tertunda. Nah, ini kita jangan kesini dulu Bu, nanti lebih rumit. Saya ingin meriwain lagi. Ya, jadi janabah secara tarekat ialah kita berjarak dengan Tuhan karena kita mencintai melebihi cinta kita terhadapnya ketimbang Tuhan. Itu disebut musyrik. Kenapa musyrik? Apa yang dimaksud musyrik? Mempertuhankan sesuatu selain Tuhan. Apakah kita tidak mempertuhankan harta, jabatan, keluarga? Ukurannya kapan kita lebih mencintai sesuatu selain Allah, maka itu ada sesuatu persoalan. Secara ilmu tarekat, kalau dalam ilmu fikih itu enggak dibahas sejauh ini. Apalagi nanti ilmu hakikat. Cara pembersihannya kita harus membersihkan. Cara pembersihannya pertama, mandi junub secara syariah. Mandi beneran pakai air. Yang kedua, membersihkannya dengan pakai ilmu pengetahuan hakiki, ma'rifah. Ilmu hakikat ini tasawuf lah itu istilahnya. Makanya itu tasawuf itu artinya penyucian diri, tazkiyah. Ya. Sadar atau tidak sadar Ibu Bapak,
Belajar tasawuf itu belajar tentang ilmu ma'rifah. Efeknya apa Ibu? Itu nanti akan membersihkan batin. Saya ingin juga bertanya jujur kepada Bapak Ibu sekalian. Terasa nggak bedanya Ibu? Belajar ilmu fikih dan belajar ilmu tasawuf. Belajar ilmu fikih membersihkan badan kan. Tapi belajar ilmu tasawuf membersihkan hati. Tenang nggak hati ini setelah belajar tasawuf? Nah. Karena memang tugasnya membersihkan endapan-endapan kotoran, lumpur-lumpur batin itu. Jadi ilmu pengetahuan itu, ya, pernah kita jelaskan itu, alma itu bisa diartikan dengan mahiyah, mahiyah itu bisa disebutkan dengan ilmullah, ilmullah itu masuk kepada alamul amr, bukan alamul khalq. Itu nanti rumit itu. Apa perbedaan alam amr dan alam khalq? Alam amr itu biasa diartikan urusan Tuhan, enggak. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka menanyakan tentang roh. Katakanlah roh itu urusan Tuhanmu. Jadi kita pahami roh itu urusan Tuhan, jangan ngurus. Bukan. Amar di situ bukan urusan. Amar itu alamnya lain, ilmullah, bukan ilmu lahiriah, tapi ilmu batinnya di situ. Ada alamul khalaq, itulah yang syahadah, itu yang bisa konkret dianalisis secara visual. Memang tidak salah diartikan itu. Amar itu bisa berarti perintah, amar bisa berarti urusan, tapi amar secara tarekat dan hakikat itu adalah alamul ilmullah, wilayahnya Tuhan. Wilayahnya Tuhan itu bukan makhluk. Ya. Tapi kalau alamul khalq itu adalah al-a'yanul kharijiyah, bukan lagi al-ayanu tsabitah. Apa itu artinya? Sudah ingat kan Bapak? As-tsabitah itu entitas permanen, wilayah Tuhan. Itu bukan makhluk, masuk sifat-sifatnya Allah di situ, nama-namanya di situ. Ya. Sedangkan al-kharijiyah mulai dari alam jabarut, alam malakut, alam syahada yang konkret sebagai makhluk. Makanya itu dalam pandangan tasawuf, batas demarkasi antara wilayah Tuhan dan wilayah makhluk itu tipis sekali. Tapi kalau dalam fikih lebar sekali, Tuhan itu ada lain, serba lain. Kita ini serba bawah. Nah, dalam pandangan tasawuf, lapisannya kayak lingkaran-lingkaran itu. Roh, alam syahada, kemudian alam malakut, halus kan, roh itu. Di atasnya ada lagi alam jabarut, di atasnya lagi ada ayanut sabita, di atasnya ada alam wahidiyah, di atasnya lagi ada ahadiyah, the secret of the secret, sirrul asrar. Jadi nembus keseluruhannya itu semuanya tersimpul di dalam diri manusia. Itulah yang disebut dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam ciptaan yang paling perfect. Nah, alhamdulillah, jangan ditambah dulu Ibu, nanti susah, sedikit-sedikit lah. Baik, kita puasa besok dan lusa Bapak Ibu, insya Allah. Lebaran nanti hari mau Sabtu atau Ahad, terserah. Mau 2 kali juga boleh. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.